Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video kalau 5 kali saja Anda sholat sehari, apakah Anda ingat kepada Tuhan sisa-sisa waktu lainnya? Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis untuk tahu tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan dan ilmu benda bertuah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ritual yang merupakan sebuah bagian daripada agama, yang dimana agama itu adalah sebuah sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad untuk membuat umat manusia, khususnya yang Islam, yang menganut agama Islam, untuk menjadi manusia luhur, berbudi mulia, dan menjaga alam semesta, dan untuk bagaimana kita mengenal Tuhan, Sang Penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Banyak yang terjebak di ritual-ritual ataukah sistem agama ini, sehingga mereka mengira bahwa apa yang dilakukan sebagai ritual ibadah itu hanya untuk menyelamatkan dia dari siksa neraka ataukah mengharapkan surga. Bagaimana maksudnya terjebak? Terjebak adalah mereka mendogma dirinya dan terdogma oleh sebuah sistem, sehingga dalam ritual yang dilakukan dalam sebuah agama, itulah yang harus dia lakukan tanpa memperhatikan yang lainnya. Semisal contoh, kalau kita lihat sekitar, misalnya seseorang yang melakukan ritual itu rajin, tapi faktanya masih menipu ya, ataukah masih menyakiti hati orang lain, dan masih juga mengambil keuntungan dengan cara-cara tidak benar, korupsi, dan melakukan hal-hal yang dia kira tidak ada hubungannya dengan ibadahnya ya. Sedangkan tujuan untuk ritual itu ya, untuk bagaimana kita menjadi manusia mulia dan bagaimana kita mengenal Tuhan. Anda melakukan ritual 5 kali sehari itu untuk bagaimana Anda mengingat Tuhan, dan Anda mampu menjaga perilaku Anda supaya Anda tidak melakukan hal kemungkaran seperti Anda menzolimi istri Anda, ataukah Anda minum minuman keras, ataukah Anda menjual narkoba, ataukah ketika Anda berdagang Anda tidak melebihkan timbangan. Jadi 5 kali Anda terkontrol oleh ibadah supaya Anda ingat terus kepada Tuhan. Nah, sisanya apakah Anda masih ingat ya? Apakah 5 kali itu saja sebagai kewajiban yang Anda haruskan kepada badan Anda untuk menyembah atau berhubungan dengan Tuhan?
Jadi sisa waktu-waktu setelah 5 kali itu dalam tasawuf atau sufi harus kita tetap mengingat yang dalam istilah disebut sholat daim. Jadi sholat daim itu adalah setiap hembusan nafas, setiap detakan jantung kita, setiap berputarnya detak waktu itu harus selalu mengingat Tuhan. Kita akan bisa mengontrol segala kelakuan kita sehingga bisa membuat kita menjadi manusia berakhlak baik, melakukan tujuan agama, dan bagaimana membuat alam semesta menjadi aman dan tentram. Dalam melakukan ibadah kita harus melihat tujuan dari hakikatnya. Jadi melakukan ibadah itu setiap detik, setiap waktu, dan selama-lamanya ya. Jadi tujuan ibadah haji itu bagaimana untuk menyempurnakan kedekatan kita kepada Tuhan Sang Maha Penguasa alam semesta. Banyak di sekitar kita faktanya dia seorang Pak Haji tapi kelakuannya tidak baik ya. Orang yang berbisnis tapi suka menzolimi pembeli ataukah suka memberatkan timbangan. Banyak orang yang rajin ibadah, kalau dia orang kelurahan misalnya ataukah bagian pembuatan surat rumah, kadang ibadahnya rajin tapi mengambil keuntungan dengan cara menzolimi masyarakat kita ya. Jadi banyak yang tidak sesuai dengan perilakunya, dengan ibadah yang dia lakukan. Sehingga dalam ilmu sufi atau tasawuf, kita naik haji itu adalah setiap hari ya. Kita berpuasa itu setiap hari ya. Berpuasa kalau sekali sebulan ya, itu tujuannya untuk hakikatnya bagaimana kita memberikan orang yang tidak mampu, bagaimana supaya merasakan susahnya, laparnya orang yang tidak mampu, dan saling berbagi antara satu sama lain. Jadi kebanyakan orang terjebak di ritual itu mengharapkan lebarannya ya, sehingga itu menjadi ritual tahunan. Setelah sebulan itu selesai, dia akan kembali seperti biasanya lagi. Padahal itu adalah training bagaimana supaya setiap waktu, setiap detik hidup kita itu bagaimana kalau melihat orang yang susah, tidak mampu, ataukah fakir miskin, ataukah janda-janda yang punya anak yang tidak bisa mencari berkah, itu kita berikan. Jadi mampu bagaimana berbagi, itu tujuannya. Tapi kebanyakan orang terjebak di ritual itu sehingga itu menjadi ritual tahunan. Padahal itu adalah training untuk kita lakukan setiap hari sampai kita meninggal. Ibadah pun bagaimana supaya membuat akhlak manusia menjadi jauh lebih baik, karena tujuan agama diciptakan adalah supaya manusia tidak menjadi hukum rimba ya. Agama merupakan aturan ya, aturan seperti kalau kita lihat kalau di Indonesia ini dengan undang-undang dasar, sehingga kalau mencuri itu dipenjara, ataukah ketika memperkosa itu dihukum dengan hukuman tertentu, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak ada agama, bayangkan manusia akan kocar-kacir ya, akan bermain hukum rimba. Tentu saja kalau undang-undang juga tidak ada, maka di Indonesia ini akan main siapa yang kuat, siapa yang kaya, dia yang berkuasa. Jadi akan menciptakan kehancuran. Nah, tapi lucunya ya, banyak orang melakukan ibadah-ibadah ini, tapi fakta dari kelakuan yang dilakukan berbeda. Dia kira tidak ada hubungannya, padahal berhubungan satu sama lain. Nah, dalam mengingat Tuhan atau berkomunikasi 5 kali sehari, sisanya apakah kita ingat apa tidak? Kebanyakan orang tidak ingat. Sedangkan jeda waktu 5 kali itu kita melakukan sholat daim, sehingga supaya kita tidak mudah membicarakan orang, kita tidak mudah menyakiti hati orang, menjaga akhlak kita, menghargai orang lain, dan terus melakukan kebaikan. Karena kita dengan melakukan sholat daim, setiap detik waktu kita itu terkontrol oleh Tuhan Sang Penguasa alam semesta yang maha melihat. Jadi jangan berpikir bahwa ibadah Anda hanya tentang surga dan neraka, tapi itu tentang kelakuan Anda, tentang kebaikan yang Anda lakukan. Karena banyak yang sangat tidak sesuai. Ada yang rajin ibadah tapi hutang tak dibayar-bayar ya, padahal punya uang. Ada yang rajin melakukan ritual-ritual tapi malah terkenal sebagai orang yang jual motor bodong ya.
ada yang terkenal rajin ibadah tapi selalu menzolimi istrinya, ya. Ada yang terkenal ibadah tapi suka bergosip. Nah, itu adalah ketidaksesuaian yang dimana dalam tasawuf itu adalah menipu diri. Sehingga ibadah yang sempurna luar dalam itu adalah zohir dan batin. Kita melakukan zohir fisiknya, sepintar-pintar kita, sekaya-kaya apapun Anda ataukah sehebat apapun jabatan Anda, ketika Anda sujudkan, Anda punya dahi di tanah ataukah setara dengan lantai, itu bahwa kita tetap makhluk yang penuh kekurangan, makhluk lemah yang tidak pernah luput dari kesalahan. Jadi ritual itu sangatlah berhubungan, sehingga dalam level tertentu menaikkan level lagi, sholat daim dalam setelah 5 sholat ini, waktu yang kosong itu tetap kita lakukan supaya Anda menjadi insan kamil, manusia yang menuju level yang jauh lebih baik dan lebih dekat mengenal Tuhan Anda, Sang Penguasa bumi langit dan di antara keduanya. Jadi ingat, kalau Anda rajin ibadah, ya, Anda melakukan ritual sekuat tenaga Anda, tapi Anda terkenal sebagai orang yang pelit, itu sama saja bohong. Makanya dalam hadis, serajin apapun Anda ibadah atau puasa, ketika Anda kekenyangan, tetangga Anda kelaparan, Anda biarkan saja, kata Rasulullah, Anda masuk neraka. Ketika Anda rajin apapun ibadah, Anda rajin melakukan ritual-ritual, tapi Anda menghina orang tua Anda, menghardik, sama saja neraka. Anda rajin apapun ibadah, rajin apapun puasa sama saudara Anda, saling fitnah, saling menjatuhkan, itu sama saja neraka. Orang tidak pernah berpikir menyangka ke hal tersebut. Taunya dia ibadah, impiannya surga, kewajibannya hilang, dan dia tetap melakukan keburukan. Jadi poin di kesempatan kali ini bahwa sholat 5 waktu itu saja tidak cukup untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus melakukan yang namanya sholat daim setiap hembusan nafas, ya, sehingga kita terkontrol akhlak kita. Niat untuk menggosipkan orang tertahan karena setiap hembusan nafas kita mengingat Tuhan. Niat kita untuk melakukan kecurangan karena setiap hembusan nafas kita mengingat Tuhan. Dan untuk menjadi insan kamil dan yang diridhoi dan dicintai oleh Tuhan, maka kita harus setiap waktu melakukan puasa, setiap hari selama-lamanya. Ya, melakukan puasa, melakukan haji, melakukan sholat, tidak berbatas waktu. Ya, puasa pun, hakikat dari puasa adalah ketika kita lewat di jalan, lihat orang pengemis yang susah kesusahan, kita memberikan rezeki meskipun itu tidak bulan puasa, itu adalah hakikat puasa. Ketika Anda melihat orang-orang misalnya di zaman ini kena virus corona, ekonominya berat dan susah, Anda memiliki rezeki lebih dan Anda membantu mereka membelikan masker ataukah memberikan makanan meskipun satu kotak nasi dengan lauknya, maka itu adalah hakikat puasa sebenarnya. Jadi puasa itu setiap hari sampai kita mati. Untuk latihannya, supaya Anda mampu mengontrol hawa nafsu tentang nafsu hewani yang ada pada diri kita, maka Anda melakukan ritual puasa itu, menahan makan, minum, pandangan, dan sebagainya. Karena dalam nafsu itu, kalau dia dibakar dan direndam selama puluhan ribu tahun dalam sebuah silsilah, dia tetap tidak mengakui dirinya adalah seorang hamba kepada Tuhan. Tapi ketika dia berpuasa sang hawa nafsu ini, maka takluklah dia dan mengakui bahwa Allah lah penguasa bumi langit dan di antara keduanya. Dan lakukanlah ibadah itu setiap detik, setiap waktu dalam hidup kita. Sehingga Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa tempatku ibadah bukanlah masjid, bukanlah gereja, bukanlah kuil, tapi kuilku, tempatku ibadah adalah di hati-hati manusia. Maksudnya adalah bagaimana Anda berbuat baik ke alam semesta ini, ke semua makhluk, ya, tidak cuma manusia tapi ke binatang, hewan, dan sebagainya. Bagaimana Anda melakukan hakikat dari semua ibadah yang Anda lakukan itu setiap waktu sampai kita mati. Sehingga jadilah di dalam diri kita lahir oleh syahadat, ya, dengan bersaksi bahwa Tuhan itu melihat kita setiap waktu, bersama kita setiap waktu. Hidup kita menjalankan syahadat, melakukan makna syahadat itu sampai kita meninggal, dan mati pun kita untuk syahadat. Nah, semoga video ini berkah bermanfaat kepada penonton video Muhammad Hamdan Al Ghazali. Ya, kalau Anda belum terlalu paham, ulangi
video ini supaya Anda lebih mengerti. Dan bantu terus dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan Anda bisa mengunjungi channel Maniak Akik, yang banyak membahas tentang ilmu gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, secara zodiak, aura, dan metafisika modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.